Jadi sudah bukan lagi perebutan di Jawa Timur karena akan beralih terkait dengan kunci kemenangannya ada di Jawa Barat. Nah, saya meyakini dan aku yakin Pak Anies dan Gus Muhaimin bisa memenangi walaupun tipis, tapi insya Allah menang. Lebih baik menang tipis daripada kalah tipis, Pak Yusuf. Itu adalah seperti pencak silat, ya, yaitu cepat, tepat, mantap. Cepat ngambil keputusan, tepat ngambil momentum, mantap dalam pergerakan. Terkait dengan tema pada Suka TV ini memang sangat menarik, luar biasa. Mendahului takdir keputusan PDIP langsung mengambil tema yang cukup satu sisi menegangkan, di sisi lain sebenarnya secara pribadi sebagai kader NU dan juga PKB, apapun ketika kader terbaik Nahdlatul Ulama diberikan kepercayaan amanat oleh partai lain, dalam hal ini PDIP, mengambil Pak Mahfud, ya bangga dan bersyukur kan. Berarti kontestasi Pilpres 2024 ini adalah kontestasi kader terbaik Nahdlatul Ulama. Namun perlu dicatat bahwa ketika Pak Mahfud, Prof. Mahfud MD ini betul dipinang oleh PDIP sebagai cawapresnya Mas Ganjar, artinya apa Pak Yusuf? Bahwa Pilpres ini saya meyakini ada 3 paket pasangan, yaitu Pak Anies dan Gus Muhaimin yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan. Nah, sebentar lagi berarti Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Satu lagi adalah Pak Prabowo dengan bisa Erick Thohir ataupun yang lainnya. Sangat mengejutkan kalau nanti justru Pak Prabowo juga mengambil dari tokoh NU, Pak Prof, Pak Yusuf ini. Ini artinya apa? Bahwa 2024 ini adalah kontestasi kader terbaik Nahdlatul Ulama untuk memimpin bangsa. Walaupun dalam posisi cawapres. Itu dari pribadi saya sebagai kader NU dan kader PKB. Tetapi jangan lupa Pak Yusuf dan Pak Prof dan narasumber yang lain, tentu juga pemirsa pada Suka TV, kalau 3 paket pasangan capres nanti bukan lagi nanti Jawa Timur yang akan direbutkan dalam kontestasi menuju kemenangan paket pasangan yang diberikan amanah oleh rakyat. Tetapi saya meyakini adalah justru ujung tombak dari kemenangan itu adalah di Jawa Barat dan Banten. Kita tahu bahwa Pak Anies dan Pak Prabowo ini surveinya di beberapa lembaga survei menguasai beda sedikit dengan Pak Anies Baswedan. Nah, terkait dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu kita belum tahu simulasi yang nanti akan diraih di wilayah Jawa Barat. Artinya, saya meyakini ketika kontestasinya ada 3 pasangan, maka saya meyakini yang lolos adalah Anies Baswedan, Gus Muhaimin, dan Pak Ganjar, Pak Mahfud. Dan kami meyakini ketika 2 paket pasangan ini lolos, Pak Anies dan Gus Muhaimin bisa memenangi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Jadi sudah bukan lagi perebutan di Jawa Timur karena akan beralih terkait dengan kunci kemenangannya ada di Jawa Barat. Nah, saya meyakini dan aku yakin Pak Anies dan Gus Muhaimin bisa memenangi walaupun tipis, tapi insya Allah menang. Lebih baik menang tipis daripada kalah tipis, Pak Yusuf. Saya kira itu yang menjadi sebuah keyakinan untuk bisa pasangan Amin ini melenggang di istana pada 2024. Iya, ini menarik ini. Lebih baik menang tipis daripada kalah tipis ya. Kalau kata Prof Ikam, kucing saya juga tahu itu. Oke, ini menarik ini. Menarik, pertarungan Jawa Barat adalah yang terbesar. Kalau nggak salah itu ada 34 juta penduduknya. Kemudian kedua adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
tentu basis-basis Anies Baswedan cukup masuk akal bahwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada Muhaimin Iskandar. Kemudian juga Anies adalah di Jakarta dan sebagainya. Persoalannya Mahfud MD itu sangat luas ini, Mas Solihin itu ya. Ketika nanti Amin, katakan menurut Anda lolos, Amin versus Ganjar, Mahfud MD. Nah, tentunya koalisi-koalisi Prabowo itu kan sangat gemuk gitu ya. Nah, ini apakah ini Anda terlalu overconfident atau seperti apa nih, Mas Solihin? Silakan. Ya, saya kira sebagai kader PKB tentu harus yakin. Kunci utama modal kemenangan itu, Pak Yusuf, adalah keyakinan. Yang lain menyusul. Oleh karena ketiga paket pasangan ini nanti terwujud, kami meyakini ada 2 paket pasangan, itu Pak Anies, Gus Muhaimin, Mas Ganjar, dan Pak Mahfud. Nah, ketika 2 paket ini lolos tahap kedua, maka apa yang tadi kami sampaikan, kunci kemenangan sudah tidak lagi di Jawa Timur, tapi di Jawa Barat dan Banten. Nah, oleh karena Gus Muhaimin ini punya mesin partai, ya, dengan animo perubahan, jangan lupa, animo perubahan publik dan rakyat ini sudah jatuh hati ke pasangan Amin. Ini persoalannya. Jadi kalau Pak Mahfud ini memang digandrungi oleh banyak pihak, iya betul. Semua tahu, semua tidak bisa dipungkiri bahwa beliau adalah salah satu tokoh yang hari ini terbaik. Tetapi kami meyakini rasa kebatinan, animo publik terkait dengan 2024 ini adalah perubahannya itu sudah jatuh kepada Amin. Itu masalahnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami optimis, kami yakin mudah-mudahan Pak Prof dan Gus Muhaimin adalah 2 tokoh Nahdlatul Ulama yang memang diharapkan mampu bisa membenahi persoalan-persoalan bangsa yang memang ditunggu oleh publik. Itu adalah seperti pencak silat, ya, yaitu cepat, tepat, mantap. Cepat ngambil keputusan, tepat ngambil momentum, mantap dalam pergerakan. Itu yang dimiliki oleh pasangan Amin. Dan itu yang menjadi kelemahan Pak Mahfud. Kita tahu bahwa Pak Mahfud punya kapasitas, punya integritas, tapi kalah cepat sama Gus Muhaimin dan Anies Baswedan. Karena kami yakin dengan cepat, tepat, mantap itu adalah modal yang paling utama di atas yang lain. Oleh karena sekali lagi bahwa animo publik, rakyat Indonesia pingin gandrung perubahan di tengah situasi politik, ketidakadilan dan kesejahteraan yang dalam tanda kutip masih semu, gerbong mereka berlabuh di pasangan Amin. Sekali lagi, kami yakin bahwa Gus Muhaimin lebih lihai, lebih piawai, dan lebih lincah dari Pak Prof Mahfud MD. Itu barangkali Pak